Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pendengar, perkenalkan kami dari kelas 11 IPA 3. Dan kali ini kita akan membahas tentang perkembangan bangsa Portugis di Nusantara. Jadi sebelum kita membahas, kami akan memperkenalkan diri dulu. Pertama ada Ansa Mewa Karunisa, kedua ada Bintang Zaidan Perkasa Putra Rajidian, Galang Kenda Pradana, Muhammad Aji Gunadi Susutio, Muhammad Gata Malamsyah, Diaska Indra Mufri, Sultan Said Abdul Rahim, Benjamin Sujanto, dan juga Zaidan. Sebelum kita membahas lebih dalam lagi tentang perkembangan bahasa Portugis, kita akan membahas dulu nih garis besarnya. Yang pertama, apa sih latar belakang yang menyebabkan datangnya bahasa Portugis ke Nusantara? Yang kedua adalah tujuan mereka di Nusantara. Yang ketiga adalah apa hal-hal yang mereka lakukan selama mereka berada di Nusantara. Dan yang keempat adalah perkembangan mereka. Dan yang kelima, apa sih pengaruh yang mereka berikan kepada Nusantara ini? Yuk kita akan langsung mulai aja ya. Kita mulai dari latar belakang terlebih dahulu. Apa sih yang melatar belakangi kejadian ini? Jadi, awalnya di musim dingin, bangsa Eropa itu adalah terpaksa untuk menyembelih hewan-hewan ternaknya. Kenapa? Karena dagingnya itu harus diawetkan sebelum hewan-hewan mati karena kedinginan. Nah, pada saat itu, manusia mengawetkan daging itu menggunakan garam dan juga rempah-rempah. Nah, di pasar rempah-rempah, mungkin dari Indonesia Timur atau dari Maluku, itu adalah rempah-rempah yang paling berharga bagi mereka. Oke, lanjut. Jadi pada 1497 Portugis berlayar ke India. Sampai India mereka jajakin dagangannya. Terus mereka dagang ke India, tapi dagangan mereka nggak laku karena kalah saing sama barang-barang dari Asia. Mereka ngamuk tuh, marah mereka, terus menyatakan untuk berperang. Nah, dia juga manggil teman-temannya dari Portugis. Nah, pada 1503 Panglima Angkatan Laut beserta pasukannya datang ke India. Lalu gimana pada tahun 1510 akhirnya mereka menaklukkan Pulau Goa dan Pulau Barat jadi pangkalan tetap pasukan Portugis, orang-orang Portugis. Lalu Portugis melanjutkan untuk rencananya yaitu mendominasi perdagangan laut Nusantara. Ya, sasaran mereka kan rempah-rempah, dan di mana Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan rempah-rempah. Kemudian Portugis mengutus Diego Lopes de Sequeira untuk mencari Kepulauan Malaka. Kemudian ia juga diminta untuk menjalin hubungan dengan penguasa setempat, dan ia juga menjadi wakil raja di wilayah bagian timur India. Dan ia juga merupakan orang Portugis pertama yang datang ke wilayah Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diaska, absen 29. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tujuan bangsa Portugis datang ke Indonesia. Nah, sebelum itu kan bangsa Portugis datang ke Indonesia itu ada 3 tujuannya, yaitu gold, glory, sama gospel. Nah, tapi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan yang gold sama glory aja. Ya, kalau gold itu artinya secara bahasa itu artinya emas. Nah, kenapa Portugis jauh-jauh datang ke Indonesia? Karena dia ingin mengambil keuntungan di Indonesia. Karena Indonesia tuh punya banyak banget sumber rempah-rempah. Nah, sedangkan waktu itu di Eropa harga komoditas rempah-rempah itu sangat tinggi. Jadi disitulah kenapa bangsa Portugis datang ke Indonesia, yaitu untuk mencari keuntungan. Terus untuk poin kedua yaitu glory. Nah, glory itu salah satu motif kenapa bangsa Portugis datang ke Indonesia untuk melakukan praktek imperialisme dan kolonialisme di Indonesia. Nah, buat ngebangun dan ngembaliin kejayaan yang dimiliki oleh Portugis pada zaman dahulu. Nah, waktu Islam masih di bawah pemerintahan Bani Umayyah, Islam tuh berhasil menguasai sebagian wilayah Eropa. Nah, salah satunya itu dengan menaklukkan bangsa Portugis. Itulah kenapa bangsa Portugis datang ke Indonesia dan melakukan praktek imperialisme dan kolonialisme. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Gospel berarti penyebaran agama dengan maksud orang-orang yang menyebarkan agama ke tempat-tempat yang disinggahinya. Dikarenakan mayoritas penduduk Portugis beragama Nasrani, oleh karena itu orang-orang Portugis menyebarkan agama Nasrani ke tempat-tempat yang disinggahinya. Tahun 1512, Alfonso de Albuquerque mengirimkan beberapa buah kapal ke Maluku. Awalnya masyarakat Maluku menyambut baik dan saling berebut menanamkan pengaruh kepada Portugis agar dapat membeli rempah-rempah dan membantu masyarakat Maluku menghadapi musuh-musuhnya. Namun perjanjian monopoli perdagangan rempah-rempah tersebut ternyata menimbulkan kesengsaraan. Rakyat tidak dapat menjual rempah-rempah secara bebas. Rakyat Ternate harus menjual rempah-rempah kepada Portugis. Hal itu pada akhirnya berujung merugikan rakyat. Oleh karena itu terjadi permusuhan antara rakyat Ternate dengan Portugis. Selain mengadakan monopoli perdagangan rempah-rempah di Maluku, Portugis juga aktif menyebarkan agama Katolik dengan tokohnya yaitu Franciscus Xaverius. Ya, selanjutnya di sini ada hal yang dilakukan oleh Portugis pada tahun 1511 sampai 1526. Portugis selama kurang lebih 15 tahun menjadi kerajaan yang menguasai sebagian dari Sumatera, Jawa, Banda, dan Maluku. Selanjutnya pada tahun 1511 Portugis mencapai Malaka. Pada tahun 1511 di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque, ia berhasil menguasai Malaka dan Myanmar. Selanjutnya Portugis menjalin hubungan dagang dengan Maluku. Selanjutnya pada tahun 1512 Portugis mengadakan perjanjian dagang yang merupakan monopoli lada pada kerajaan Sunda. Portugis juga melakukan kristenisasi di Indonesia bagian timur, namun bentrok dengan penguasa yang beragama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh Portugis dari teman saya. Lanjut aja. Yang ketiga, ada peninggalan benteng Portugis. Jadi peninggalan dari Portugis itu ada banyak banget di Indonesia. Cuma di sini saya akan bahas 5 saja. Oke, yang pertama itu ada benteng Toluco. Jadi benteng yang satu ini mulai dikenal dengan nama Toluco, hingga akhirnya itu banyak orang yang menyebutnya dengan nama benteng Hollandia. Yang kedua itu ada benteng Orange. Jadi benteng Orange ini dulunya adalah sebuah peninggalan dari bangsa Portugis yang dihuni oleh orang-orang Melayu. Namun oleh orang Belanda, benteng ini dipugar kembali dan dijadikan sebagai pusat pemerintahan tertinggi dari Hindia Belanda. Nah, yang selanjutnya ini ada benteng Kalamata. Benteng Kalamata atau Kalamata mempunyai nama lain sebagai benteng kayu merah atau juga benteng Santa Lucia. Sebenarnya yang keempat ini udah bukan benteng lagi, tapi dia termasuk dalam peninggalan Portugis di Indonesia. Yang keempat ada penjara tua Kema. Nah, jadi sama seperti namanya, ini dia itu adalah sebuah penjara yang bekas yang dibuat oleh bangsa Portugis, berlokasi di desa Kema, 3 kecamatan Kema, Minahasa Utara. Nah, yang terakhir ini ada gereja Tugu. Selain di Maluku dan Minahasa tadi, Portugis juga memiliki peninggalan di ibu kota Jakarta. Tepatnya itu di Jakarta Utara. Peninggalan bangsa Portugis ini bernama Gereja Tugu. Di depan gereja terdapat tulisan tahun 1748. Kalau kita lanjut yang keempat ini berkembangnya aliran musik keroncong. Nah, mungkin banyak banget anak muda zaman sekarang yang taunya tuh kalau keroncong ya berasal dari Jawa aja. Tapi sebenarnya ada juga pengaruh Portugis pada musik keroncong kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas pengaruh Portugis. Poin keempat yaitu nama orang Indonesia banyak yang menggunakan nama Portugis. Nah, kenapa sih banyak orang Indonesia sekarang yang menggunakan nama Portugis? Ya karena ini kan dulu kan Portugis itu kan melakukan perdagangan ke Indonesia, khususnya Maluku kan. Mungkin ya dulu kan kalau pedagang kan itu kan berinteraksi kan sama pembeli, pembeli kan ada interaksinya. Mungkin ada interaksi yang berlebihan, terus kan banyak ngobrol gitu kan, ada yang baper terus buat keluarga gitu kan, nikah.
jadi keturunannya ada di Indonesia gitu. Namanya, nama bapaknya mungkin nama bapaknya atau nama ibunya dari nama Portugis. Nah, itu aja poin keempat. Sekarang lanjut ke poin kelima, yaitu peninggalan meriam. Nah, salah satu peninggalan meriam yang terkenal itu namanya Kijagur. Kijagur ini tuh ditempatkan di benteng namanya San Jago de Bara. Jago itu artinya nama orang suci, de Bara itu artinya di dekat pantai. Nah, apa sih hubungannya meriam sama benteng? Benteng kayak di COC aja gitu kan. Benteng dilindungi sama yang namanya meriam. Kalau nggak ada meriam, ya Wilos aja udah bentengnya. Kurang lebih gitu aja sih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekian dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Terima kasih karena sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.